Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut video kedua tentang materi ke-6. Yang video pertama telah kita bahas mengenai perjanjian pemboikotan, kartel, trust, dan oligopsoni. Selanjutnya akan kita bahas mengenai perjanjian atau vertical integration. Yang ketiga adalah perjanjian tertutup atau exclusive dealing. Yang keempat adalah kegiatan yang dilarang. Yang kelima, domisili posisi dominan. Ya. Baik, perjanjian integrasi atau vertikal integration, ya. Ini merupakan kondisi atau transaksi yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan. Baik dalam status perjanjian integrasi vertikal sendiri, ini terdapat di dalam pasal 14 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi bentuk perjanjian dan sekaligus cara potensial dikenali dalam hal contoh integrasi vertikal ini adalah seperti dan lain hal dalam rangka menguasai saham-saham atau aset-aset dari pabrik-pabrik milik perusahaan-perusahaan yang dalam rangkaian produksi atau proses lanjutan yang berlanjut, ya. Di adanya perjanjian itu sendiri belumlah merupakan hal yang dilarang. Yang dilarang adalah bila terbukti bahwa perjanjian itu mengakibatkan terjadinya usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. Kondisi atau transaksi dapat berupa hanya perjanjian mengenai perihal itu atau apapun namanya. Jadi perjanjian yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat adalah dilarang, ya, yang tahun 1999. Diintegrasi dengan strategi penguasaan hingga ke penyediaan bahan baku maupun ke hilir, ya. Jadi dari hulu sampai hilir ingin dia kuasai agar maksud untuk menguasai seluruh komponen perusahaan pesaing, ya, sehingga ada etikat buruk terhadap perusahaan tersebut yang mana ingin menguasai perusahaan lain dengan cara membelinya, ya, dengan kepemilikan unit usaha hingga ke distribusi barang dan jasa hingga ke konsumen akhir, ya. Terdapat beberapa alasan pelaku usaha yang memutuskan untuk melakukan integrasi vertikal, ya. Ada beberapa alasannya. Yang pertama adalah efisiensi. Jadi tujuan dari efisiensi ini adalah pelaku usaha melakukan efisiensi melalui integrasi vertikal, ya, adalah mencapai harga yang bersaing dari produk atau jasa yang dipasarkan. Jadi efisiensi dari integrasi vertikal dicapai melalui pengurangan penggunaan suatu proses peralatan teknis, ya, atau penghematan biaya transaksi dan pengurangan margin ganda, atau secara keseluruhan meniadakan biaya-biaya yang tidak perlu yang sebenarnya dapat dihindari, ya. Selanjutnya ada bahan baku dan peningkatan akses ke konsumen, ya. Jadi salah satu tujuan pelaku usaha untuk melakukan integrasi vertikal adalah upaya untuk mengurangi ketidakpastian pasokan bahan baku yang dapat muncul. Jadi pelaku usaha memutuskan untuk melakukan interaksi vertikal ke hulu dengan maksud untuk mengontrol kepastian pasokan bahan baku, ya. Sedangkan keputusan untuk melakukan integrasi vertikal ke hilir diarahkan untuk meningkatkan kontrol atas jejaring distribusi dan mengejar agar akses terhadap konsumen meningkat, ya. Selanjutnya beberapa alasannya. Yang ketiga adalah pelaku usaha dapat melakukan transfer pricing atau melalui integrasi vertikal. Pelaku usaha juga dapat melakukan subsidi silang antara perusahaannya. Jadi manfaat dari subsidi silang didapat ketika pelaku usaha yang terintegrasi, ya, pricing kepada anak perusahaannya yang berbeda atau menjadi lebih murah dibandingkan dengan biaya yang dibebankan kepada pelaku usaha yang berada di luar jaringannya,
Di kerugian akibat pembebanan harga subsidi atau harga yang lebih murah tersebut akan dikompensasi melalui keuntungan penjualan bahan baku ke pelaku usaha yang bukan merupakan jaringan integrasinya, ya. Jadi pelaku usaha yang tidak terintegrasi dengan perusahaan tersebut akan menderita kerugian. Nah, ini subsidi silang yang dilakukan oleh perusahaan pesaing yang terintegrasi tersebut. Yang D, atau menghilangkan, ya. Dalam beberapa kondisi, integrasi vertikal juga dapat menimbulkan permasalahan persaingan berupa dampak tidak langsung pasar bersangkutan tertentu, ya. Jadi dalam perspektif persaingan, perusahaan yang melakukan integrasi vertikal akan lebih mudah mendapatkan kekuatan pasar atau market power, ya, karena lebih efisien serta dapat menjadikan harga barang dan jasa lebih murah dan adanya jaminan distribusi. Jadi perusahaan yang terintegrasi secara vertikal akan mempunyai kemampuan lebih besar untuk menciptakan hambatan bagi pesaingnya untuk masuk ke pasar. Selanjutnya adalah perjanjian tertutup atau exclusive dealing, ya. Di perjanjian tertutup merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha agar dapat menjadi sarana dan upaya bagi pelaku usaha untuk merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha agar dapat menjadi sarana dan upaya bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan pengendalian oleh pelaku usaha secara vertikal atau pengendalian vertikal, baik melalui pengendalian harga maupun melalui pengendalian non-harga. Jadi strategi perjanjian tertutup ini pada umumnya lebih banyak dilakukan pada level distribusi produk barang atau jasa, ya. Yang tertutup, ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, ya, ada bentuk-bentuk perjanjian tertutup. Yang pertama, ini ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ada bentuk-bentuk perjanjian tertutup. Yang pertama itu adalah exclusive dealing, ya. Jadi exclusive dealing di sini maksudnya adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain yang membuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa hanya akan memasuk kepada pihak tertentu, ya, atau di tempat tertentu, ya. Yang kedua adalah yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pihak pelaku usaha lain, yang pihak yang menerima barang atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok, ya. Yang ketiga adalah special discount, ya, di mana perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang atau jasa yang membuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang atau jasa dari pelaku usaha pemasok, ya. Perjanjian tertutup, ya, sangat berpotensi merugikan pelaku usaha lain dan konsumen sehingga harus dilarang, dan jika hal tersebut telah terjadi harus ditindak, ya. Dalam perbuatan perjanjian tertutup yang mana pelaku usaha lain, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam hal ini akan dikaitkan dalam pelanggaran hukum persaingan 5 tahun 1999, itu yang terdapat di dalam pasal 15 yang merupakan ketentuan terhadap pelanggaran perjanjian tertutup yang dilakukan oleh badan usaha. Yang dilarang, ya. Kegiatan dilarang ini adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berkaitan dengan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jadi segala kegiatan-kegiatan para usaha
pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan dilarang yang tentunya yang bertentangan dengan aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ya, yang kita pelajari sebelumnya terkait mengenai monopoli, oligopoli, gitu ya, para praktek-praktek kartel, ya, perjanjian-perjanjian terlarang. Inilah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk berusaha mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara menjatuhkan atau perusahaan lain untuk tidak bisa beraktivitas di bisnis baik secara nasional maupun internasional. Adapun jenis-jenis kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Anti Monopoli, ya, kita bahas kembali. Seperti yang pertama adalah monopoli, yaitu kegiatan menguasai atas produksi dan atau pemasaran barang atau menguasai penggunaan jasa atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha tertentu. Ya. Yang kedua adalah monopsoni, ya, yaitu kegiatan menguasai atas penerimaan pasokan barang atau jasa dalam satu pasar oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha tertentu. Ya. Yang ketiga adalah penguasaan pasar, ya, penguasaan pasar yang tidak sehat dengan cara-cara yang dilarang, ya, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang keempat dia persekongkolan, yaitu kegiatan konspirasi dalam rangka memenangkan suatu persaingan secara tidak sehat. Jadi ada beberapa kegiatan yang termasuk kategori kegiatan penguasaan pasar yang dilarang, ya. Yang pertama adalah menolak atau menghalangi masuknya pelaku usaha baru, ya. Dan nama melakukan bisnis di kancah perekonomian nasional tentunya kita harus adanya persaingan yang sehat, penguasaan terhadap barang supaya para pelaku usaha lain tidak bisa melaksanakan aktivitas usahanya, baik itu kebutuhan produksi usaha tersebut. Ini juga salah satu berupaya untuk pelaku usaha lain tidak bisa masuk ke dalam sistem ekonomi yang dijalankan oleh pelaku usaha tersebut. Yang kedua adalah menghalangi konsumen berhubungan dengan pelaku usaha saingannya. Yang ketiga adalah membatasi beredar pelaku usaha lain. Yang keempat adalah melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha lain. Yang kelima itu menjual rugi atau banting harga, ya. Inilah hal-hal yang beberapa kegiatan yang termasuk kategori kegiatan penguasaan pasar yang dilarang di dalam hukum monopoli yang tidak sehat. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.